simpan nama filenya dengan misalkan latihan 22 April bisa atau apa, silahkan aja. Nah, oke, good. Sekarang balik ke yang kertas kerja satunya. Yang sebelah kirinya. Nah, sekarang buka filenya, file, open. Tadi mana? Latihan 22 di atas. Nah itu. Set. Enter 2 kali. Nah, tuh. Saya running tuh. Tinggal tunggu sampai dia berhenti. Set. Oke. Nah, kalau sudah saya minta di sini udah selesai ya. Jadi kalian runningnya sampai di sini sudah selesai. Kemudian tinggal kita mengeluarkan semua apa yang kita inginkan ada di menu file paling atas semua itu ya. Nah sekarang coba tunjukkan di output tables di summary statistiknya. Oke. Yang kanan. Summary statistik set. Nah, oke. Klik. Nah muncul situ. Nah, di situ ada variabel, ada summary 73 measure. Jadi ada 30 item, 30 orang yang 73 peserta respondennya. Terus kemudian yang bawah sendiri, nah itu ada 15 item soal. Ya, jadi yang dibaca nanti kalau biasanya kalau ada banyak tabel itu ada 4 tabel, biasanya ada data yang tidak normal gitu ya. Cuman kita akan melihat kalau kalian menemukan tabel banyak ini cukup dilihat dari persen item yang paling atas persennya, kemudian yang item yang paling bawah yang tabelnya ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Coba saya ingin tahu di situ tetap di summary of 15 measured item berapa reliability dari item modelnya, nilainya berapa? 87 bukan Pak? 87 apa 0,87? 0,87 Pak. Ya, oke. Di situ memang karena nolnya tidak muncul, jadi jangan lupa ya. Oke, sekarang berapa rata-rata dari infit dan outfit MNSQ-nya? Min untuk infit dan outfit MNSQ-nya. Berapa nilainya? Apa tadi Pak? MNSI? Ya, MNSQ untuk infit dan onfit. Berapa min-nya? Untuk infitnya 0,95. Sama outfitnya juga 0,95 Bapak. Benar bukan Pak? Good. Berapa? Oke, bagus. Berapa standar deviasinya? Cari yang di SSD. Ya, masih di kolom MNSQ dan outfit-nya, infit dan outfit, berapa standar deviasinya? Nilainya di bawah 0,95, turun ke bawah terus. Di situ ada line S.SD. Masih yang sama. Oke, nah sebelah kiri itu ada keterangan SSD. Coba tarik garis ke kanan.
kemudian turun dari atas infit MNSK. Nah, di situ perpotongannya, disitulah nilainya. Yang atas masih di atas. Jadi di infit yang tadi dirimu sebutkan 0,95, turun ke bawah ada 1, 2, 3. Sebelah kanan itu kan ada SSD. Jadi kalau SSD itu ditarik garis ke kanan sini, kemudian dari infit outfit dari infit MSK ditarik ke bawah. Nah, perpotongannya itulah nilai SSD-nya. Nah, itu di situ. Nah, nilai infit standar deviasinya berapa? 0,48 kah, Pak? Iya, betul. 0,48. Itu infit MNSK standar deviasinya. Kalau ditanya ZSTD infitnya sebelah kanannya. Yang 2,15 itu ya, Pak? 15. Iya, betul. 2,15. Nah, itu ya. Kemudian kalau ditanya outfitnya ya sebelah kanannya lagi. 0,48 sama Z standar deviasinya untuk SD ya 2,02 gitu. Ya, jadi nanti ditarik garis ke kanan ke atas itu. Nanti perpotongannya itulah nilainya. Oke, sekarang kembali ke tabel yang atasnya, paling atas lagi. Untuk person relate person. Nah, ini dia bagian personnya. Nah, pertanyaannya sama, berapakah standar deviasi dari outfit MNSK-nya dan ZSTD-nya? 0,71 sama 1,51 bukan, Pak? Itu untuk SSD-nya. Oke, Oh. good. Untuk SSD-nya. Kalau min-nya berapa? Min-nya yang itu cari di kolom infit yang sama persis dengan tadi. Nah, situ. 1,21 sama 0,09 itu, Pak? Ya, itu benar. Itu infit MNSK untuk min-nya 1,21, untuk ZSTD-nya 0,09. Gitu ya. Oke, kalau di sebelah kanannya lagi untuk outfit ZSTD berapa min-nya? 0,08. Iya, betul. Oke, good. Kalau persen reliability-nya berapa? Yang mana itu, Pak? 0,27 sama 0,52 itu bukan, Pak? Tadi yang modelnya. Yang model 0,52. Oke, good. Separation-nya berapa? Separation-nya 1,04. Oke, good. Nah, di situ ya. Nanti letaknya separation, percent reliability, kemudian min dan standar deviasi dari masing-masing infit outfit, letaknya semuanya di situ. Nah, nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi, itu ada di tabel saya. Di tabel minggu kemarin saya berikan, nanti kalian bisa contoh atau bisa menginputnya dari situ. Ya, situ cara kalau dilihat dari reliability, persen itemnya, coba item paling bawah sendiri. Oke, di situ kan reliability-nya 0,87 ya, itu termasuk apa namanya, diterima lah ya, nggak tinggi, cuman diterima gitu, masih di bawah 0,9 gitu ya, tapi itu tidak masalah. Nah, sekarang kembali ke kertas kerja tadi, outputnya, layer yang satunya, oke, itu bisa di close. Nah, sekarang masih yang ini. Sekarang tunjukkan, saya ingin melihat bagaimana distribusi dari rata-rata untuk ke-15 soal tadi. Sekarang coba keluarkan output tabel di item fit-nya. Oke. Nomor 10. Item kolom fit order sebelah kirinya. Nah, itu. Klik. Nah. Oke. Coba agak di, nah. Oke, good.
Nah, jadi itu kalau mau mengeluarkan distribusi atau kalau minggu kemarin itu kan item loading ya. Jadi item loadingnya ada yang 0,4, ada 0,5 dan seterusnya gitu. Tapi biasanya kalau di bawah 0,3 atau 0,4 tergantung peneliti itu biasanya dibuang gitu ya. Cukup itu saja ya. Tapi kalau di RAS model itu ada 3 kriteria. Salah satu untuk mengeluarkannya adalah ini tadi ya, item fitnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat nomor entry number nomor sorry 5, 4, 11 dan seterusnya. Kalian lihat di kolom infit dan outfitnya. Oke, sudah terpantau kolom infit dan out ya, masih yang sama. Ya, oke, good. Kolom mungkin bisa dibesarkan dikit, nggak apa-apa. Nah, mungkin akan lebih baik. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan semua untuk infit dan outfit di kolom MNS key-nya. Ya. Nah, sekarang salah satu syaratnya salah satu syarat untuk memenuhi outfit kriterianya, infit dan outfitnya harus di antara outfit dan infit untuk MNS key-nya harus di antara 0,5 sampai 1,5. Oke. Nah, sekarang coba semuanya di situ kira-kira masuk kriteria, masuk rentang 0,5 dan 1,5 tidak? Kira-kira soal kriteria yang mana saja yang tidak masuk 1,5 sampai dengan 0,5? Nol 0,5 sampai 1 ya, Pak? Ya, sampai 1,5. Berarti ya itu masuk semua kecuali yang 1,83 sama 1,89 bukan, Pak? Oke, good. Coba yang paling bawah terus ada nggak yang nilainya nggak masuk 0,5 sampai 1,5? Yang ini ya, Pak, 0,47 Oke. sama 0,48. Itu salah 4-nya bahwa item tersebut tidak pada rentang 0,5 sampai 1,5. Oke, betul. Nah, itu salah satunya ya. Karena memang banyak yang nilai outfit dan infitnya sebentar. Oke ya, itu. Jadi outfit dan skinnya. Nah, sekarang cek untuk yang outfit dari ZSTD-nya. Ditanda ya, 2 atas dan 2 bawah. Itu kira-kira warning tidak masuk rentang MNSK-nya. Nah, sekarang kalian lihat outfit dari ZSTD-nya. Outfit dari ZSTD-nya. Oke. Ya, itu semua ya. Nah, satu lagi yang perlu saya tambahkan. Tadi ada 2 alternatif ya. Salah satunya bahwa outfit dan infitnya. Nah, sekarang kita semuanya saya tambahkan mungkin yang lebih spesifik lagi. Pertama, cek outfit dari MNSK-nya. Outfit. Oke. Nah, itu ya. Nilai yang tidak di antara 0,5 sampai 1,5 yang mana saja? Yang
2,06. Oke. 1,79. Oke. Terus 0,48 Bapak. Oke, good. Jadi ada 3 ya. Oke, jadi akan lebih spesifik lagi kita lihat di outfitnya saja. Outfit MNSQ-nya ada 3 tadi, 1, 2 di atas dan paling bawah. Nah, sekarang kalian lihat ZSTD-nya. Oke. ZSTD-nya dari 3, sampai -2 gitu kan. Masih di outfit. Itu harus di antara -1,9 sampai 1,9. Coba kira-kira rentak soal yang mana, yang item yang mana saja yang di luar -1,9 sampai 1,9. Ada di 3,58, Oke. 2,79, sama yang di bawah itu Pak ada -2,67, -2,47, Oke. -2,31, Oke. dan -200. Oke, good. Jadi kalau dilihat dari ZSTD-nya nambah lagi soalnya kan? Ya, tadi kalau dilihat dari item 5 dan 4 itu antara outfit MNSQ-nya tidak masuk kedua rentang tadi ya. Terus dilihat dari yang paling bawah nomor 6, soal nomor 6, entry nomor 6 itu -2,67 ya. Oke, itu -2,67 sama NMSQ-nya tadi 0,48. Nah, sekarang naik lagi -2,47 yaitu item nomor 1 gitu ya. Tapi ada banyak nih. Kalau dilihat dari outfit MNSQ-nya hanya ada soal nomor 5 dan 4 serta nomor 6. Tapi kalau dilihat dari ZSTD-nya nambah lagi nomor 4, nomor 5. Terus dari bawah itu soal nomor 6, 1, 15 sampai 13 ya. Ya, nomor 3 betul. Item 13, 15, 1 dan 6. Oke. Itu ya, itu kriteria kedua. Sekarang kita lihat kriteria ketiga. Kriteria ketiga, pastikan bahwa untuk mendapatkan item yang fit, kalian bisa perhatikan PT measure all correlations. Jadi, nah di situ ya, di situnya. Kalian lihat bahwa semua nilai PT-nya itu harus positif. Oke, jadi yang dilihat yang point measurement correlations yang A, B, C, D, E, F, G sampai A, B, C kecil. Nah, di situ nilainya harus positif. Kira-kira di sana ada yang negatif tidak? Oh, tidak ada. Berarti soal yang tadi yang kita bicarakan nomor 5, soal nomor 5, 4, 13, 15, 1 dan 6 itu ternyata untuk point measurement-nya positif semua. Nah, untuk mengambil tindakan bahwa kalau kalian menemukan 3 kategori tadi salah duanya itu benar masuk dalam kategori, maka soal itu. Jadi kalau ada 3 kategori tadi outfit MNSQ, ZSTD sama correlations, kalau ketiganya itu memenuhi, maka soal itu dipertahankan. Kalau 2 memenuhi, masih bisa bertahankan. Kalau hanya satu yang tidak memenuhi maksudnya, 2-nya memenuhi, maka soal yang tadi bisa dipertahankan. Nah, kita lihat. Kira-kira soal nomor 5 dan 4 perlu dipertahankan atau tidak? Tidak, Bapak. Oke, good. Karena apa?
Karena tidak memenuhi Bapak nilainya. Memenuhi yang apa? Yang di MNSQ, yang Infit, outfit Ah, yang ZSTD juga nggak memenuhi. Oke, betul. Cukup outfit MNSQ dan ZSTD tidak memenuhi, itu tidak dibuang gitu ya, tidak dipertahankan. Oke, good. Selanjutnya ada lagi nggak soalnya? Nomor 6, 1, 15, 13 tadi yang masih nggak masuk, kira-kira perlu dipertahankan nggak? Oke, sekarang nomor 13 dulu. Nomor 13. 13, lihat outfit MNSQ sama ZSTD-nya. Nah, itu 0,59, terus kemudian negatif 2,0, sama correlation-nya positif ya. Nah, hanya ada satu yang tidak memenuhi. Dua memenuhi. Itu bisa dipertahankan tidak? Bisa Bapak. Oke, good. Sekarang lanjut. Bisa ya, bisa ya. Oke, good. Berarti masih bisa dipertahankan karena dua memenuhi. Sekarang nomor bawahnya, nomor 13, 15. Apa keputusannya? Nomor 15, lihat kolom outfit masih di MNSQ sama ZSTD serta point correlations. Masih Nah, bisa itu dipertahankan Bapak. oke, bagus. Karena alasannya adalah Masih ada 2 nilai yang memenuhi. Oke, good. Sekarang nomor 1. Tidak Bapak. Oke, good. Alasannya masih sama Iya ya. Bapak. Nomor 6 terakhir. Tidak juga Bapak. Nomor 6 dipertahankan atau tidak? Tidak Bapak. Oke, good. Alasannya? Karena tidak ada nilai yang memenuhi. Oke, 2 tadi tidak memenuhi ya. Iya Bapak. Outfit MNSQ sama ZSTD itu tidak ada dalam ring walaupun point measurement-nya positif gitu ya. Gitu. Jadi cukup 2 memenuhi maka dipakai. 2 tidak memenuhi, hilangkan gitu ya. Ketiganya tidak memenuhi juga hilangkan ya. Itu suggestions ya. Atau sebenarnya nggak usah dibuang sih, cukup direvisi mungkin, terus kemudian nanti diteskan lagi, diuji lagi. Gitu. Cuman kadang kita membutuhkan waktu yang sepertinya akan bolak-balik gitu ya, itu normatifnya. Teman biasanya kalau sudah mendesain tahu 3 kategori tadi, nanti kalian bisa lihat di jurnal saya di halaman kelima itu di paragraf setelah tabel 3. Nah itu nanti kalian bisa lihat di sana. Cukup delete aja ya, nomor 5 dan 4 jadi di delete ya. Oke, good. Nah, sekarang saya ingin lihat kalau tadi sudah kalian mengetahui bahwa soal-soal tadi perlu di delete dan seterusnya, terus saya pengen lihat bubble chart-nya. Jadi letak item-itemnya itu di mana saja. Kembali ke kertas kerja tadi. Nah, ini bisa di minimize. Oke, nah di sini coba sekarang keluarkan plot bubble chart-nya. Yang sebelah kanannya, kanan, terus kanan, plot R. Nah, itu klik, cari bubble chart pathway. Nah, itu. Klik. Nah, paling bawah sendiri itu ada main square interval. Oke, klik. Yang nomor tengah, yang tengahnya. Bukan, cancel dulu. Oke, bagus. Oke, sama oke. Terus kemudian klik oke. Nah, klik label. Oke, klik. Nah, kita tunggu saja sampai dia muncul bentuk Excel-nya. Nah, itu Excel-nya udah muncul tuh. Coba dibuka Excel-nya.
Nah, itu dia. Nah, itu dia gambarnya, itu kan. Gambarnya, coba kalian perhatikan gambar itu. Di situ kan gambar yang, kira-kira seperti keluar dari zona itu PM1 ya nggak? Terus kemudian SP5, SP4 gitu ya. Nah itu, kemudian ada, itu soal-soal situ. Nah itu yang tadi yang kita bicarakan, bahwa soal satu, saya menduga bahwa PM1 itu ya soalnya satu yang tadi kita bahas, itu karena ada satu yang tidak memenuhi standar, makanya dia agak mereng gitu ya. Terus kemudian ada SP5 dan SP4, itu tadi yang kita bicarakan bahwa kedua kategori yang kita bicarakan barusan itu tidak memenuhi, maka dia agak ke kanan sedikit gitu. Bukan sedikit ya, itu banyak gitu. Nah itu tinggal, soal-soal apa, item-item yang memenuhi itu yang, ngumpul jadi satu di tengah gitu. Makanya nomor 54 itu seperti, nomor 54 dan 1 sepertinya itu dari situ bisa keluar dari zona yang, tidak berada di outfit mean square-nya. Gitu ya. Nanti bagaimana, tindak lanjutnya? Nah, nanti kita akan, mengulangi dari awal tapi akan mendelete nomor 5 dan 4 tadi. Oke, good. Sekarang saya ingin lihat, right map-nya, masuk ke kertas kerja. Oke, tampilkan output tabels, right maps. Klik di output tabel. Sebelah kiri, nomor 3. Nah, cari yang, nomor 12, item right map, bawah. Ke bawah, ke kiri terus ke bawah. Nah, itu. Nah, klik. Nah, itu kalian bisa gedekan terus kemudian bisa kecilkan. Nanti kalian bisa lihat. Nah, itu. Jadi soal-soal inilah, jadi ada tata letak gambar ini. Ini kalau di sebelah kiri yang tanda hashtag itu mau melambangkan jumlah respondennya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada item-item PM1, SP1 dan seterusnya. Nah, perhatikan soal-soal di, kategori itu. Jadi kalau kalian melihat sebenarnya soal-soal itu mirip distribusi normal gitu ya, kurva normal. Begitu pula dengan distribusi jawaban siswanya. Nah, kalau kalian bisa melihat M plus M atau M plus S di tengah garis, kemudian ada M plus M, nah di situ. Kemudian ada soal nomor SP2 sampai atas, itu artinya soal-soal dari SP2, VM3, dan seterusnya sampai atas itu dijawab oleh kebanyakan siswa. Jadi rata-rata kemampuan siswa menjawab itu ada di soal-soal itu. Gitu. Nah, di situ. Terus kemudian ada soal yang paling atas sendiri itu PM1. Nah, itu. Kemudian di bawah sendiri itu ada PM2. Nah, PM1 yang paling atas itu dikatakan sebagai pernyataan yang susah dijawab oleh student gitu. Tapi banyak dijawab gitu loh. Susah dijawab tapi banyak dijawab gitu. Oh, mungkin artinya siswa menganggap bahwa soal itu terlalu susah gitu. Tapi yang soal yang paling bawah, yang PM2 itu dianggap sebagai paling mudah. Gitu. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana cara mengeluarkan memasukkan tabel itu, gambar itu ke dalam jurnal atau dalam Word, itu tinggal di screenshot aja. Tapi screenshotnya harus pas ya, dari atas sampai bawah. Kalau kalian mau screenshot itu tinggal diperkecil, kemudian di bukan gitu, perkecilnya di zoom in, itu zoom out, zoom in, oke, good, terus lagi, dikit lagi, di zoom in kan lagi, terus tarik bawa ke atas,
Nah, di situ ya. Jadi ngepaskan kayak ke situ. Tapi zoomnya dimulai dari jangan yang di atas itu kan ada tulisan tabel 12.2, terus kemudian ada input 75%, itu jangan dimasukkan ke dalam gambarnya. Hanya gambarnya aja dari measure persen itu sampai paling bawah yang ada kata each hashtag is to gitu. Jadi setiap hashtag, maksudnya setiap hashtag satu itu mewakili 2 responden. Nah, itu tinggal di screenshot, kemudian dipastekan ke Word. Jangan di copy paste ya, itu nggak bisa. Tahu kan ya di Zoom di print screen. Bisa nggak print screen-nya? Kontrol apa ya? Windows Shift S. Klik Windows Shift S kalau tidak salah. Oke. Pastekan ke Microsoft Word. Itu kayaknya semua deh ya. Tapi nanti bisa di crop sepertinya. Coba pastekan di Microsoft Word. Nah, itu. Nah, jangan yang bawah dikit. Atas dikit. Nah, dari situ tarik ke bawah, itu masih ada measure-nya nggak nyampe ya. Nanti tinggal diperbaiki lah. Artinya masih bisa. Terus kemudian copy paste ke ini coba, ke apa? Coba ulangi. Saya mentok. Nah. Oke, good. Tarik sampai terus dikit, naik dikit. Naik. Di atas di bawah tulisan di atas tulisan tabel 12.5. Terus. Nah, di situ. Oke, good. Baru pastekan ke Microsoft Words-nya. Coba sekarang buka Microsoft Word. Nah, coba pastekan di sini. Nah, itu dia. Ya, nanti tinggal kalian bisa gedein, bisa silahkan aja gambarnya taruh di tengah, kemudian dibesarkan atau dikecilkan silahkan. Yang pasti si pembaca tahu bahwa gambarnya terbaca dengan baik. Gitu. Itu ya. Begitu pula dengan yang di Excel tadi, kalian yang gambar-gambar tadi itu juga bisa di copy, masukkan ke sini bisa. Oke, coba yang di Excel masukkan coba. Excel gambarnya di copy pindah ke sana. Oke, copy. Nah, taruh di situ. Enter terus. Oke. Good. Nah, itu kan tulisannya masih ada kanan, kiri, tengah itu ya, yang outfit, terus kemudian min gitu. Itu kalian bisa kecilkan. Klik di background, klik di yang paling kanan, yang paling besar, klik. Tinggal klik tabelnya aja, klik gambarnya maksudnya. Terus ganti font size-nya. Di situ. Masih di yang situ. Klik aja, klik. Oke, sekarang masuk ke ganti size-nya dengan mungkin yang lebih kecil kali, jangan 11. Belah kiri. Di home. Nah di situ size-nya mungkin kalian ganti dengan 8 atau berapa atau 10 gitu supaya nanti tulisannya bisa bagus gitu. Klik yang paling keluar. Nah, oke. Udah itu benar. Terus kemudian nomor 10-nya tuh font 10-nya kayaknya ganti lagi deh dengan lebih kecil kayaknya. Font size-nya coba ganti ya font bukan. Nah di situ udah lebih bagus tuh.
Itu ya. Ya mungkin bisa dipaskan lah kalian supaya nanti tulisannya tidak ini. Nah, begitu. Itu ya. Itu gambarnya seperti itu, kalian bisa taruh di tengah gitu ya, atau biasanya kalau di jurnal itu di tengah gitu ya. Terus kemudian kalian deskripsikan di situ gambarnya gitu. Nah, contohnya ada di paper saya, nanti kalian bisa buka di situ. Oke, bagus. Sekarang saya ingin lihat oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke kertas kerja yang tadi. Oke, nah sekarang kita akan mengeluarkan, akan menentukan namanya div. Div itu differential item functioning. Jadi item yang berfungsi untuk membedakan karakteristik dari student. Bagaimana caranya? Kalian coba klik output tabel. Oke, sekarang cari yang paling bawah sendiri, item div between, sebelah kiri. Nah itu, klik. Nah situ ada tulisannya div, ada kayak dolar. Nah, itu ada pilihan. Nah diklik. Nah kalian tinggal pilih. Kira-kira mau milih yang mana? Jadi item mana yang akan bisa membedakan antara, oh mungkin ada etniknya, ada gender, ada grade, ada label, dan seterusnya. Sesuaikan dengan kemauan kalian dan perintah soal biasanya. Nah, tapi saya ingin lihat kalian bisa membedakan antara di sini div-nya berdasarkan gender coba. Oke, tinggal diklik gender. Klik. Nah, sekarang di situ display tabel oke, kemudian display graph, klik. Oke. Terus kemudian itu nggak usah. Display scatter plot juga boleh lah kalau mau. Klik. Kemudian klik oke. Kemudian klik label. Oke, kita tunggu, nanti akan muncul Excel 2. Nah, di sini kriterianya. Nah, di sini kita lihat. Oke, kriterianya di sini yang pertama. Saya akan membacakan kriteria dari div, kira-kira div-nya itu yang kayak mana. Nah, kalian bisa lihat dari situ untuk mengatakan bahwa item-item tersebut mampu membedakan antara jenis kelamin atau gender atau kemudian berdasarkan grade gitu. Itu ada beberapa kriteria. Yang pertama kalian lihat div dari T value-nya. Oke. Div T value berarti div Raswell T. Sebelah kanan kayaknya, di Raswell sampingnya. Nah, disitu kan ada T ya, ada kolom T, ada DF, ada itu kolom T bawah, terus sebelah kanannya itu kolom DF, kemudian sebelah kanannya lagi ada kolom probability. Nah, kita perhatikan yang kolom div T-nya. T-nya itu harus di antara min 2 sampai 2. Jadi dari T-nya itu harus nomor antara min 2 sampai 2. Kolom T, Raswell yang kita bicarakan tadi, T, DF sama probability. Kalian perhatikan kolom yang Ras T value-nya. Nah, di situ. Nah, itu ya. Nah, di situ kira-kira mana saja yang negatif 2 sampai 2. Yang tidak di rentang negatif 2 sampai 2, kira-kira soal yang mana saja? Number apa saja maksudnya? Nah, itu ya. Jadi kalian lihat di situ ada yang 2,25 ya. Kemudian 2,01 ya, betul. Sampai dengan 2,22 itu juga ada itu. Nah, kalian bisa perhatikan situ.
kalian tandai nanti T-nya harus harus di antara min 2 sampai 2. Kalau tidak berarti itu ditandai akan terjadi diff gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, P probability-nya, diff contrast, oke, tidak apa-apa. Diff contrast, kalian bisa perhatikan diff contrast-nya. Yang sebelah kiri, kolom diff contrast, sebelah kanan dikit. Nah, di situ. Nah, itu diff contrast ya, itu kolom diff contrast namanya. Di atas kan ada tulisannya diff contrast. Nah, diff contrast itu harus di antara, apa nilainya gimana? Harus di bawah negatif 0,5 atau di atas 0,5. Nah, gitu. Ya, diff contrast harus di bawah negatif 0,5, 0,05, atau di atas 0,5. Itu ya. Tuh. Terus kemudian yang ketiga syaratnya adalah P probability-nya yang tadi di kolom sampingnya T, kemudian ada DF, ada prob. Nah, di situ probnya itu harus boleh kurang dari 0,05 atau lebih dari negatif 0,05. Jadi T-nya antara negatif 0,05, P-nya sampai 0,05. Nah, gitu ya. Itu jadi bacanya di situ. Jadi nanti kalian bisa terjemahkan diff-nya, itu ada nanti di tabel di jurnal saya di halaman 6 itu paragraf diff. Ada 4.2 item diff. Nah, di situ kriterianya. Itu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat bahwa diff kontrasnya itu harus antara 0,05 sampai negatif 0,5 sampai 0,5. Kemudian probability-nya between 0,05 sampai dengan negatif 0,05 gitu. Kalau probability-nya kayaknya hampir semua ya. 0,7 tuh ya. Ada 0,7 dan seterusnya, itu hampir semua itu rata-rata. Oke lah. Nanti kalian bisa memutuskannya berdasarkan kriteria tadi. Nah, sekarang kita lihat Excel-nya. Gambar Excel-nya. Coba Excel-nya tadi ada di kolom bawah tuh. Bukan, file Excel. Oke, yang paling kanan, yang tengah. Oke, klik. Cari yang diff size. Sheet diff size. Itu kan diff measure. Nah, oke, klik. Kemudian diff t value coba. Oke, atau diff score. Oke, diff t value aja nggak apa-apa. Nah, di situ. Jadi gambarnya agak sedikit something gitu ya. Bisa jadi PM2 itu yang paling menjorok paling ya itu kan agak-agak something itu. Terus kemudian PM1 juga. Nah, itu ya PM1 itu. Nah, di situ itu garisnya yang hijau gitu ya. Nah, itu agak berdasarkan gender gitu. Cuman agak-agak something ya. Saya juga nggak pikir. Harusnya gendernya itu kan laki-laki dan perempuan saja. Di sini ada gender 0, gender 1. Gender 40.000. Oh, mungkin di Excel-nya ada something ya. Tapi oke lah. Oke, enggak masalah. Jadi biasanya itu kategori kalian bisa melihatnya dari situ untuk melihat diff gender. Itu sepertinya. Jadi kalian sudah bisa mengeluarkan dan mendesain bagaimana memaknai dari suatu item. Kalau kemarin pakai CFA, GFA, kalian cukup loading faktor dan seterusnya. Kalau yang ini dengan bentuk yang ini. Kalau kalian mau ini juga ada masalah ditampilkan itu atau diff. Gitu. Silakan yang mana saja boleh kalau itu. Oke, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Oke, Mel. Silakan. Amel mau tanya? Amelia. Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita coba balik ke bagian mini step yang copy paste person dan ini ya. Nah, itu. Klik. Nah, oke. Tadi kan nomor 4 dan 5 kan something ya. Sebentar. 4 dan 5 tadi SP5 atau SP4 ya? Coba buka ini. Buka item, bukan. Ya, di situ notepad-nya, tapi yang ini, yang item feed-nya. Coba keluarkan dulu item feed-nya. Nah, yang item feed-nya yang sebelah nomor 2 sebelah kiri kayaknya. Nah, situ. Itu kayaknya. Oke. Nah, coba. Di situ entry nomor 5 dan 4. Yang paling atas 2 kolom 2, nah itu sebelah kanan itu item SP sebelah kanan sendiri. Nah, itu item SP5 dan SP4. Ya, jadi 5 dan 4 di situ maksudnya adalah soal SP5 dan SP4 yang perlu kita delete maksudnya. Nah, sekarang kembali ke kertas kerja yang tadi. Nah, yang ini betul. Sekarang SP4 dan 5 dihilangkan dari yang atas, jangan yang di situ. Nah, di situ itu di delete SP4 dan SP5. Oke, dihapus aja. Nah, setia di situ sudah kalian mengeluarkan nomor 5 dan 4. Baru kemudian dianalisis ulang. Analisis ulangnya gimana? Sama, construct with step file. Oke. Situ bolehlah latihan 22 valid gitu, atau latihan 22 oke misalnya. Artinya soal yang benar-benar oke gitu. Nah, gitu. Oke, terus kembali lagi ke kertas kerja, kemudian keluarkan filenya. Oke, nah di situ coba file open file. Oke, kalau nggak klik dulu exit boleh, exit. Oke, boleh nggak apa-apa. Do you want to close? Ya, oke, nggak apa-apa. Yes. Nah, sekarang masuk ke SPSS yang tadi. Cari di type here for search. Buka file buka mini step-nya. Oke, nah klik. Oke, klik. Nah, situ no. Nah, buka di situ. File open. Oke. Open file. Cari yang valid tadi. Nah, itu sama. Klik enter 2 kali. Nah, tunggu. Oke, selesai loh. Oke, good. Coba sekarang keluarkan output summary-nya. Kita ingin lihat hasilnya gimana. Output tabel di bagian item feed-nya. Item column feed order. Nah, itu. Oke, coba. Nah, kita coba analisis lagi. Kira-kira soal mana itu yang masuk itu? Kayaknya nomor 12 tuh ya.
Nomor 12 itu 1,67 ya, outfit M&S skin-nya. Nah, itu. Sama nomor 13, coba lihat. 13 kayaknya oh enggak masalah, nomor 13 enggak apa-apa karena dia masih 0,59 gitu ya. Jadi enggak masalah. Jadi nomor 6, nomor 12 nanti kalian bisa lakukan kembali dengan hal yang sama persis dengan ini tadi, tinggal di delete aja. Kemudian nanti kalian bisa running ulang gitu. Untuk mengeluarkan yang lainnya masih sama dengan yang kita bicarakan sebelumnya. Oke, itu dari saya. Terakhir kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, berarti jangan diada-adakan. Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya kirimkan tugas 3 Statpen. Jadi kalian bisa gunakan file yang tugas kemarin, itu kan ada tugas Statpen. Nah, pakai file itu untuk mengerjakan tugas UTS ini. Kalian bisa kerjakan setelah pertemuan ini sampai kemudian batas waktu yang saya tentukan. Di sini sudah saya ini kok, sudah saya berikan. Nah, itu saya sudah kirim ke Amelia. Nah, nanti pakai yang itu ya, pakai file itu ya, tugas Statpen itu. Coba itu Excel-nya nanti kalian kerjakan tugas Statpen itu, coba dibuka sebentar SPSS-nya. Itu dari saya notifikasinya. Ya, nanti tugas coba Excel tugas Statpen-nya dibuka dulu coba. Jangan yang itu, yang Excel-nya. Yang apa yang Excel? Sorry, SPSS dan Excel sama kan ya di situ. Saya ya coba yang SPSS-nya coba. Mantap ini versi 27. Saya berharap sih sama dengan Excel yang kalian buka tadi. Saya hanya ingin memastikan bahwa oke, good kayaknya. Ada berapa peserta di situ? Responden maksud saya. Oh, 7 ini ya. Oke. Itu kan banyak ya. Ada sekitar 200 kalau tidak salah. Kalian gunakan sampel 75 saja ya. Nanti nomor 76 sampai 199 itu tinggal di delete aja. Tapi jangan di delete di sini, kalian buat copy paste file baru gitu supaya nanti yang ini aman buat kita pekerjaan yang selanjutnya. Gitu ya. Nanti kalian bisa lakukan itu cuman pakai sampel 75 karena mini step hanya bisa sampai 75 saja. Gitu. Jadi kalau itu nanti kalian bisa ini. Nah, situ itu bisa kalian buat tugas Statpen sampel 75 ras model gitu. Kalau itemnya kayaknya 15 masih sih ya. Cuman kalau personnya itu yang harus kalian hapus untuk mengerjakan ras modelnya. Ya, item 76 sampai seterusnya di delete aja ya. Person. Ya, dari 76 itu ke bawah itu semua nanti dihapus. Hapus itu karena tidak bisa di running kalau di mini stepnya. Nah, itu di klik kanan clear. Mudah-mudahan
Nah, itu. Bisa ya, sampai 75 ya, nanti di-save. Nah, itu digunakan untuk mengerjakan tugas yang saya kirimkan tadi. Ya. Oke, saya pikir clear dari saya. Terakhir lah ya 5 menit kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada. Bapak mau bertanya, Pak? Oke. Itu kita ada UTS nggak, Pak? Enggak, untuk UTS-nya diganti ini. Tugas yang ini ya, Pak? Iya, betul. Oke, Bapak. Nanti dikirim kayaknya paling lambat tanggal akhir bulan ini deh, kalau tidak salah. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Nanti jurnalnya lagi. Panduannya kalian bisa lihat di itu ya, di jurnal saya.